Ambil gabur kita coba lah kamera. Penyebut nama ya. Oh. Pakai ini Bayu ini. Flashback. Belum mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menjelaskan mengenai kepada kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal, yaitu osteoartritis dan osteoporosis. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Windiar Adi, Ayu Hijrah, Hijrah, dan Wulandari. Selanjutnya yaitu osteomielitis, yaitu infeksi tulang. Nah, infeksi tulang ini lebih sulit disembuhkan daripada infeksi jaringan lunak. Terbatasnya asupan darah. Respon jaringan inflamasi, tingginya tekanan jaringan, dan pembentukan volukrum atau tulang baru di sekeliling jaringan tulang mati. Nah, osteomielitis dapat menjadi masalah kronis yang akan mempengaruhi kualitas hidup atau mengakibatkan kehilangan aktivitas. Selanjutnya, etiologi yang pertama yaitu Staphylococcus aureus atau koagulasi positif sebanyak 90% dan jarang oleh Streptococcus hemolyticus. Yang kedua yaitu Haemophilus influenzae sekitar 5-50% pada usia di bawah 4 tahun. Dan selanjutnya yaitu ada organisme lain seperti E. coli, bakteri Eosinosa capsulata, Proteus mirabilis, Brucella, dan bakteri anaerob yaitu Bacteroides fragilis. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Panas tinggi, anoreksia, malaria, adanya septikemia. Yang kedua adanya tulang dekat sendi, tidak dapat menggunakan anggota bersangkutan atau pembicaraan lokal. Yang ketiga pada osteomielitis kronik biasanya rasa sakit tidak begitu berat. Anggota yang kena yaitu nanah dan bengkak. Selanjutnya ada AB, leukostosis, anemia, LED meningkat. Patologinya yaitu patologi yang terjadi pada osteomielitis hematogen akut tergantung pada usia, daya tahan ion, lokasi infeksi, dan virulensi kuman. Inflasi terjadi melalui saluran darah dari fokus di tempat lain dalam tubuh pada fase bakterium dan dapat menimbulkan septikemia. Embolus kemudian masuk ke dalam juta enfisis pada daerah enfisis tulang panjang. Proses selanjutnya adalah terjadi hiperemia dan edema di daerah metafisis disertai dengan pembentukan pus. Terjadinya pus ketika jaringan tulang tidak dapat bersegmentasi menyebabkan tekanan dalam tulang meningkat. Peningkatan tekanan dalam tulang menyebabkan terjadinya sirkulasi dan timbul trombosis pada pembuluh darah tulang, akhirnya menyebabkan nerosis tulang. Di samping proses yang disebutkan di atas, pembentukan tulang baru yang ekstensi terjadi dalam proses sepanjang fisis, terutama pada anak, sehingga terbentuk lingkungan tulang seperti peti mayat dengan jaringan sekuensum di dalamnya. Proses ini terlihat jelas pada akhir minggu kedua. Apabila tulang terjadi penggalian keluar melalui lubang yang disebut kloaka atau melalui sinus pada jaringan tulang dan kulit. Pada tahap selanjutnya, penyakit osteomielitis
kronis. Pada daerah tulang kanselus, infeksi dapat teralokasikan serta diliputi oleh jaringan fibrosa yang membentuk akses tulang kanselus. Selanjutnya ada pelaksanaan medis. Yang pertama yaitu istirahat dan memberikan analgesik untuk menghilangkan nyeri. Yang kedua, cairan intravenous dan kalau transfusi darah. Yang ketiga, istirahat lokal dengan dan atraksi. Yang keempat, yaitu pemberian antibiotik secepatnya sesuai dengan penyebab utama yaitu Staphylococcus aureus sambil menunggu biakan. Antibiotik diberikan selama 3-6 minggu dengan melihat keadaan imun dan endap darah klien. Antibiotik tetap diberikan hingga 2 minggu setelah endap darah normal. Dan selanjutnya yaitu ada drainase bedah apabila setelah 24 jam pengobatan lokal dan sistemik antibiotik gagal atau tidak ada perbaikan keadaan umum, dapat dipertimbangkan drainase bedah. Drainase bedah, pus periostal dievakuasi untuk mengurangi tekanan intraussus. Di samping ini juga digunakan untuk diakan drainase dilakukan selama beberapa hari dan menggunakan NaCl dan antibiotik. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama, kelakuan yang ada persendian terdekat atau jarang terjadi. Yang kedua, masuk ke kulit dan tidak mau sembuh sampai tulang yang mendasarinya sembuh. Yang ketiga, astigmatik. Lanjut. Ada kajian yang pertama identitas, yaitu meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat, agama, bahasa yang digunakan, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, asuransi golongan darah, nomor registrasi, tanggal masuk rumah sakit, dan biaya medis. Pada umumnya, keluhan utama pada kasus osteomyelitis adalah nyeri berat. Untuk memperoleh kajian yang lengkap tentang nyeri klien, perawat dapat menggunakan metode PQRST, yaitu P adalah profit incident, yang dimana hal yang dapat menjadi faktor presisitasi nyeri adalah prosedur kurasi pada bagian tulang, trauma, hematoma akibat trauma pada darah metafisis. Merupakan salah satu faktor predisposisi terjadi osteomyelitis hematogen akut. Selanjutnya yang dimana itu adalah quality of time, yaitu rasa dirasakan atau digambarkan klien bersifat menusuk. Yang ketiga ada yaitu region atau radiation dan real, yaitu nyeri dapat dengan imunisasi atau istirahat atau nyeri jalan atau menyebar. Selanjutnya ada yaitu severity, yang artinya nyeri yang dirasakan klien subjektif antara 2 sampai 3 pada pengukuran 4. Selanjutnya ada yaitu time, berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah tambah buruk pada malam hari atau hari. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayudhitra. Kepada Ayudhitra dipersilakan. Baiklah, B yaitu riwayat kesehatan. Di mana riwayat kesehatan sekarang, biasanya klien datang ke rumah sakit dengan keluhan awitan gejala akut, misalnya nyeri lokal, bengkakan, eritema, demam, atau kembuhannya keluarnya. Pus dari sinus disertai nyeri, bengkakan, dan demam sedang. Riwayat kesehatan dahulu, klien biasanya pernah mengalami penyakit yang hampir sama dengan sekarang, atau penyakit yang lain yang berhubungan dengan tulang, seperti trauma tulang, infeksi tulang, fraktur terbuka, atau pembedahan tulang, dan lain-lain. Riwayat kesehatan keluarga yang dikaji apakah keluarga lain memiliki penyakit keturunan, namun biasanya tidak ada penyakit osteomyelitis yang diturunkan. Yang ketiga itu ada C, intervensi keperawatan, yang dimana
Tujuan setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan nyeri dapat berkurang atau terkontrol dan rasa nyaman meningkat. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu tidak terjadinya nyeri, nafsu makan menjadi normal, ekspresi wajah rileks, dan suhu tubuh normal. Intervensi yang mandiri yaitu mengkaji karakteristik nyeri, lokasi, durasi, intensitas nyeri dengan menggunakan skala nyeri 0 sampai 10 skala. Mempertahankan imobilitas, back slap, memberikan sokongan support pada ekstremitas yang luka. Amati perubahan suhu setiap 4 jam sekali. Kompres air hangat. Kolaborasi pemberian obat-obat analgetik. Rasionalnya untuk mengetahui tingkat rasa nyeri sehingga dapat menentukan jenis tindakannya. Yang kedua, mencegah pergeseran tulang atau penekanan pada jantung yang luka. Peningkatan vena rectum menurunkan edem dan mengurangi nyeri. Untuk mengetahui penyimpanan yang terjadi mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri. Yang kedua yaitu ada tujuan setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan gangguan mobilitas fisik dapat berkurang dengan kriteria hasil meningkatkan mobilitas pada tingkat paling saling yang memungkinkan dan mempertahankan posisi fungsional, meningkatkan fungsi yang sakit, menunjukkan teknik untuk melakukan aktivitas. Intervensi mandirinya yaitu mempertahankan tirah baring dalam posisi yang diprogramkan, ditinggikan ekstremitas. Pertahankan tirah baring dalam posisi yang diprogramkan, ditinggikan ekstremitas yang sakit, instruksikan klien dan bantu latihan rentan gerak pada ekstremitas yang sakit dan tidak sakit. Beri penyanggah pada ekstremitas yang sakit pada saat bergerak. Jelaskan pandangan dan keterbatasan dalam aktivitas. Berikan dorongan pada klien untuk membelikan AKS dan dalam lingkup keterbatasan dan beri bantuan sesuai kebutuhan. Ubah posisi secara periodik. Kolaborasi yaitu fisioterapi atau auskulasi terapi. Yaitu ada agar gangguan mobilitas fisik yang dapat berkurang, dapat meringankan masalah gangguan mobilitas fisik yang dialami klien, dapat meringankan masalah gangguan mobilitas fisik yang dialami klien, agar klien tidak bisa melakukan gerakan yang tidak dapat membahayakan, mengurangi terjadinya penyimpanan untuk mengurangi terjadinya penyimpanan yang terjadi dan mengurangi gangguan mobilitas fisik. Evaluasinya yaitu setelah mendapat implementasi keperawatan, maka pasien dengan osteomyelitis diharapkan sebagai berikut, yaitu pertama, nyeri berkurang atau terkontrolnya dalam rasa nyaman meningkat. Dan kedua, yaitu gangguan mobilitas fisik berkurang. Ketiga, tidak terjadinya resiko perluasan infeksi yang dialami. Dan keempat, ada ansietas hilang dan pasien mengerti tentang penyakit yang dideritanya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Syara Wulandari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai osteoporosis. Pengertian dari osteoporosis yaitu berasal dari kata osteo dan poros. Osteo artinya tulang dan poros berarti berlubang-lubang atau keropos. Jadi osteoporosis adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas berupa massa tulangnya rendah atau berkurang, disertai gangguan mikroarsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat menimbulkan kerapuhan tulang.
Selanjutnya ada etiologi, yaitu yang pertama genetik, yang kedua faktor mekanis, yang ketiga faktor makanan dan hormon, yang keempat ada kalsium, 5 rokok dan kopi, dan yang terakhir itu alkohol. Selanjutnya ada klasifikasi osteoporosis, dapat terbagi menjadi 2, yaitu osteoporosis primer yang terjadi bukan sebagai akibat penyakit yang lain, namun dibedakan menjadi 3, yaitu osteoporosis tipe 1, osteoporosis tipe 2, osteoporosis idiopatik. Yang kedua yaitu osteoporosis sekunder yang terjadi pada atau akibat penyakit lain, antara lain hiperparatiroid, gagal jantung kronis, artritis reumatoid, dan lainnya. Selanjutnya ada manifestasi klinis, yaitu nyeri dengan atau tanpa fraktur yang nyata, nyeri timbul mendadak, sakit hebat dan terlokasi pada vertebra yang terserang, nyeri berkurang pada saat istirahat di tempat tidur, nyeri ringan pada saat bangun tidur dan akan bertambah jika melakukan aktivitas, dan yang terakhir yaitu deformitas vertebra totalis atau penurunan tinggi badan. Berikutnya ada patofisiologi. Setelah menopause, kadar hormon estrogen semakin menipis dan kemudian tidak diproduksi lagi. Akibatnya, osteoblas pun makin sedikit diproduksi. Terjadilah ketidakseimbangan antara pembentukan tulang dan kerusakan tulang. Osteoklas menjadi lebih dominan. Kerusakan tulang tidak lagi bisa diseimbangi dengan pembentukan tulang. Namun diketahui osteoklas merusak tulang selama 3 minggu, sedangkan pembentukan tulang membutuhkan waktu 3 bulan. Dengan demikian, seiring bertambahnya usia, tulang-tulang semakin keropos dan mudah diserang penyakit osteoporosis. Berikut komplikasi untuk osteoporosis dapat mengakibatkan tulang secara progresif menjadi panas, rapuh, dan mudah patah. Osteoporosis sering mengakibatkan fraktur, bisa terjadi fraktur kompresi vertebra thoracalis dan lumbalis, fraktur daerah kolum femoris dan daerah trochanter, dan fraktur koles pada pergelangan tangan. Berikut pengkajian, yaitu adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan, dan keperawatan pasien. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu untuk biodata, meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, serta alamat. Yang kedua yaitu riwayat keperawatan, 3 pemeriksaan fisik, 4 riwayat psikososial, 5 aktivitas atau istirahat, ke-6 kardiovaskular, yang ke-7 integritas ego, yang ke-8 makanan atau cairan, yang ke-9 higien, dan yang 10 neurosensori, ke-11 nyeri atau kenyamanan, yang ke-12 keamanan, ke-13 interaksi sosial. Selanjutnya terdapat diagnosa keperawatan. Menurut SDKI, yang muncul pada klien osteoporosis yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen penyendera fisiologis. Yang selanjutnya ada implementasi, yaitu merupakan pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan dengan tujuan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal dalam rencana keperawatan. Tindakan keperawatan mencakup tindak mandiri atau independen, saling ketergantungan atau berkolaborasi, dan tindakan rujukan atau ketergantungan.
Selanjutnya yaitu ada evaluasi proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak dan perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keluarga dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan. Untuk mempermudahkan mengevaluasi atau memantau perkembangan pasien, digunakan komponen SOAP adalah sebagai berikut. S adalah data subjektif perawat, menuliskan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan. O yaitu data objektif, data berdasarkan hasil pengukuran atau observasi perawat. Yang A adalah analisa. Dan yang terakhir yaitu planning atau perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan sebelum perencanaan tersebut dihentikan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Partisipasi Ayo.